mengapa penumpang yang berada dalam kendaraan yang sedang bergerak, kemudian kendaraannya tiba-tiba direm, maka penumpangnya akan terdorong ke depan? Yuk kita cari tahu jawabannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Hai sahabat-sahabat semua, adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, supaya kita terjaga atau terhindar dari penularan COVID-19. Oke, di sini Bapak akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton. Sebelumnya Bapak mau ingatkan kalian mengenai materi sebelumnya, yaitu gaya. Coba adik-adik di rumah silakan sebutkan apa sih yang dimaksud dengan gaya. Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, luar biasa jawaban kalian semua ya. Memang benar, yang dimaksud gaya adalah besaran fisika berupa tarikan ataupun dorongan, gitu ya. Kemudian gaya itu kan simbolnya F besar kan, simbolnya F besar. Kemudian satuannya masih ingat? Ya betul, satuannya adalah Newton. Newton. Ya, sebenarnya dalam besaran dan satuan pada materi kelas 1 kita tidak menemukan Newton mungkin ya. Jadi dalam satuan besaran pokok itu ada kilogram dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud Newton, 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, di sini muncul nama Newton. Kenapa muncul nama Newton? Newton adalah seorang ilmuwan, seorang tokoh tokoh fisika, matematika berkebangsaan Inggris, dan beliau adalah tokoh yang yang menyampaikan atau menemukan mengenai hukum dalam dinamika partikel, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Baiklah, Bapak akan terangkat satu persatu ya. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini Bapak jabarkan begini. Bapak sampaikan begini. Pernahkah adik-adik di rumah ya, ketika menjadi penumpang dalam kendaraan ya, ketika kendaraannya sedang bergerak, kemudian tiba-tiba kendaraannya direm, apa yang terjadi? Ya, pasti ketika benda yang bergerak ya, kendaraannya bergerak kemudian tiba-tiba direm, kita akan terdorong ke depan, gitu kan? Bergerak terdorong ke depan. Sebaliknya, kalau yang kita tadinya diam, kendaraannya tadinya diam, kemudian kendaraannya tiba-tiba bergerak secara mendadak, maka kita akan terdorong ke belakang. Hal ini sudah disampaikan sebenarnya oleh Newton, bahwa menurut Newton ya, ini bunyinya ya, jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, gitu ya.
Mudah-mudahan terbaca tulisan Bapak ya. Jadi menurut Newton bunyi hukumnya adalah jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dalam matematika biasanya disimbolkan begini, dituliskan sigma F sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita cermati, benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi dia itu gampangnya sudah PW. Kalau sudah PW disuruh bergerak dia kesusahan ya, cenderung mempertahankan keadaannya. Maka atau kalau nggak cenderung mempertahankan keadaannya bisa Bapak sebut sebagai kemalasan ya. Maka dalam hukum 1 Newton biasanya juga disebut sebagai hukum kelembaman atau inersia ya. Jadi kelembaman atau inersia itu nama lain dari hukum 1 Newton. Selanjutnya Bapak akan lanjutkan mengenai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Begini, dalam hukum 2 Newton ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita temui. Misalnya kalian ketika mendorong lemari ya, atau mendorong meja lah, mendorong meja. Kalian dorong sendirian. Oke, bagaimana pergerakannya? Sudah dibayangkan ya, sambil dibayangkan kalau enggak. Kemudian kalian minta bantuan ya, bantuan keluarga kalian di rumah, saudara kalian di rumah atau orang-orang di rumah. Menjadi berdua, otomatis gayanya bertambah kan? Tapi mejanya tetap. Ketika didorong berdua, pergerakan mejanya bagaimana? Ketika didorong bertiga atau bertambah gayanya, maka otomatis pergerakan benda akan berbeda ya, tentunya akan semakin cepat, betul tidak? Gitu ya. Nah, yang berikutnya ada lagi begini. Jadi tadi kembali ke awal bahwa pertama kita mendorong meja sendirian. Wah, itu keadaan pergerakannya demikian. Kemudian mejanya kita tambah. Misalnya mejanya kita tambah biar lebih cepat ya. Kita tambah mejanya, kita dorong. Kira-kira apa yang terjadi kan? Bisa dibayangkan ya. Kalau bingung membayangkan, nanti silakan dilakukan di rumah. Atau nanti 2 meja, 3 meja atau ditambah terus dengan beban yang lainnya. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu saja pergerakan bendanya akan semakin lambat, benar tidak? Hal itu sebenarnya sudah diterangkan oleh Newton dalam hukum 2 Newton, bahwa ketika gayanya bertambah, maka otomatis percepatannya pun akan bertambah. Gaya yang bertambah, maka percepatannya pun akan bertambah. Artinya sebanding. Ini namanya sebanding atau berbanding lurus ya. Sedangkan kalau dengan beban akan terjadi berbeda. Jadi percepatannya berbanding terbalik dengan massa beban atau bebannya. Jadi kalau bebannya bertambah, percepatannya akan berkurang. Sedangkan kalau masanya berkurang, maka percepatannya bertambah. Lain halnya dengan gaya tadi. Kalau gayanya ditambah, maka percepatannya akan bertambah. Gayanya berkurang, maka percepatannya berkurang. Oke, Bapak sampaikan berarti ini berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Maka di sini saja Bapak. Kalau kedua hubungan ini kita padukan, maka akan terjadi A sama dengan
sigma F dibagi M. Sigma itu jumlah gaya. Jadi kalau misalnya ada gayanya bertambah ya bisa. Jadi inilah dia persamaan dari hukum 2 Newton, bahwa percepatan sebanding dengan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Kemudian lupa bunyinya apa? Bunyinya begini. Jadi bunyinya adalah bunyi hukum 2 Newton bahwa besarnya percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi bunyi hukum 2 Newton, percepatan sebanding dengan gaya atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Itu ya. Semoga kalian bisa paham. Selanjutnya Bapak akan terangkan mengenai materi berikutnya ya. Oke, yaitu hukum 3 Newton. Bapak mau gimana ya? Coba kita bersama-sama membayangkan. Pernah lihat stuntman atau dalam film-film itu ya, dalam film-film aktornya itu bisa memanjat gedung bertingkat ya. Ya, bisa memanjat gedung bertingkat, kanan kirinya ada gedung. Jadi dia apa ya? Memegang begini, kemudian dia mampu bertahan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini juga, fenomena seperti ini sudah juga diterangkan oleh Newton dalam hukum 3 Newton. Jadi begini. Bunyinya adalah setiap aksi ya, setiap gaya aksi akan ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Bapak ulangi, setiap gaya aksi ya, setiap gaya aksi tadi misalnya kita memberikan aksi, maka akan ada reaksi. Kalau tadi stuntman atau aktornya mendorong gedung ya, memberikan gaya ke gedung, maka gedung secara otomatis akan memberikan gaya kepada si aktor tadi atau kepada kita sebesar sama, gayanya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi gaya kita memberikan aksi ke sana, gedung akan memberikan kita aksi sini. Kita memberikan gaya ke kiri, maka gedung akan memberikan gaya kita ke kanan. Artinya akan berlawanan arah. Secara matematis biasanya ditulis begini. F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya bisa juga ketika kamu atau kita berdiri di atas permukaan lantai. Ya, berdiri di atas permukaan lantai. Maka secara prinsipnya kita memberikan gaya ke bawah, tetapi lantai akan memberikan gaya kita ke atas. Kalau kita memberikan gaya 50, maka lantai akan memberikan gaya kita sebesar 50, tetapi arahnya berlawanan. Bisa dipahami ya? Jelas. Hukum 1, 2, dan 3 Newton sudah Bapak sampaikan ya. Kita simpulkan dulu ya, bahwa hukum Newton itu ada 3. Hukum 1, hukum 2, dan hukum 3.
Hukum 1 bunyinya adalah jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Atau biasa ditulis sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton biasanya disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia, gitu ya. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton adalah bunyinya begini. Yuk kita bersama-sama ya, bahwa percepatan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Biasanya ditulisnya begini ya, bahwa A percepatan sama dengan sigma F dibagi M. Kemudian hukum yang ketiga bunyinya adalah jika ada gaya aksi maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Biasanya ditulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi sama dengan min F reaksi. Semoga kita semua paham ya. Oke, apabila ada yang kurang paham silakan tanyakan, kita diskusi di kolom komentar. Oke, demikianlah materi Bapak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan semua ya. Jangan lupa untuk saksikan materi-materi Bapak yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi itu pintar. Stay safe ya.